tentang ya Islam, yang mana jurnalnya sudah Bapak bagikan, tapi sebelum itu coba untuk menambah semangat semuanya ya, kita melakukan sedikit tepuk semangat. Bagaimana? Setuju? Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Tepuk semangat. Kemunduran dinasti Abbasiyah itu disebabkan oleh berapa faktor yang kamu lihat di jurnal? Dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Betul. Coba tolong dituliskan yang pertama faktor apa yang menyebabkan kemunduran dari dinasti Daulah Abbasiyah? Silakan. Faktor internal apa eksternal? Bahwa yang pertama adalah faktor internal dulu ya. Betul. Memang semua kemunduran itu berawal dari dalamnya. Yang kemudian yang nomor dua adalah faktor eksternal. Faktor apa? Nah, siapa yang mau menuliskan ke depan silakan. Kamu ya, bagus. Ya. Ini sudah dituliskan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan kemunduran daulah atau dinasti Abbasiyah. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Oke, coba sekarang Bapak tanya apa yang dimaksud dengan faktor internal? Siapa yang menjawab namanya? Oke, silakan ya. Faktor yang disebabkan dari dalam daulah Abbasiyah. Faktor yang disebabkan dari dalam daulah Abbasiyah itu ya, ini yang dilakukan akibat dari faktor dari dalam. Ya. Oke. Selanjutnya faktor eksternal, ada yang tahu siapa katanya? Silakan. Dari luar Abbasiyah, artinya yang terjadi akibat dari luar. Ya. Apa yang menyebabkan daulah Abbasiyah secara internal bisa mundur? Ya, silakan dulu. Terima kasih. Jadi yang nomor dua adalah persaingan antar bangsa. Persaingan antar bangsa. Gitu. Sekarang yang nomor tiga, ada lagi silakan. Ada satu orang lagi. Ya. Silakan. Ekonomi. Ya, silakan. Diberikan oleh teman-temannya ya, oleh semuanya siswa bagus part dari faktor internal dan akibat gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Itu sama lagi yang nomor dua. Bangsa, ketiga, ekonomi, terus konflik keagamaan. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Oke. Apa tadi faktor eksternal? Yang kedua apa? Ya, sendiri. Siapa yang mengundi
kita jelaskan ya, Bapak jelaskan di sini yang pertama akibat dari perang salib. Perang salib itu adalah perang di mana pasukan Islam melawan tentara Kristen, yang mana saat itu para tentara Kristen membawa simbol salib di dalam perang. Yang kedua, serangan tentara Mongol. Ya, tentara Mongol itu dilakukan oleh siapa? Bukan itu ya. Jadi inilah yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah dari faktor X. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Apa itu sifat glamor? Apa itu sifat glamor? Itu adalah faktor internal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Oke. Sifat glamor. Sifat glamor itu adalah sifat di mana dari para penguasa dinasti Abbasiyah itu melakukan kemewahan. Ya. Ada yang menjawab? Selain dari tadi jawaban Bapak, mungkin mau menambahkan siapa? Oh ya, silakan. Sifat berkemewahan. Ya. Kita kasih atas dulu. Untuk pertanyaan pertama dan juga jawaban yang dilakukan tadi yang dijawab adalah sifat bermegah. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, silakan. Apakah dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim menjadi akhir dari peradaban kepemimpinan Bani Abbasiyah? Oh iya, jadi apakah Al-Mu'tasim menjadi akhir dari dinasti Abbasiyah yang telah sudah dibunuh? Ada yang menjawab? Oh iya, silakan. Ya, benar. Ini menjadi tanda berakhirnya kepemimpinan Bani Abbasiyah. Karena setelah beliau terbunuh, tidak ada lagi kepemimpinan dari Bani Abbasiyah yang kemudian menjadi penerus. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh peradaban Islam yang dilanjutkan dengan Daulul Islam, Daulul Mughal, dan Daulul Safavid. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Tadi sudah dijawab bahwa betul tidak ada lagi khalifah setelah terbunuhnya Al-Mu'tasim. Betul ya, karena beliau kan terakhir dari raja dari dinasti Abbasiyah. Oke, betul. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya Pak, Oke, apa pertanyaannya? Pak, apakah sifat fanatisme itu akan melatar belakangi terjadinya suatu konflik? Oke, apakah sifat fanatis itu mata belakang konflik begitu? Betul? Oke, ada yang mau jawab? Ya, bisa. Iya betul, karena pada dasarnya fanatisme adalah keyakinan atau perilaku yang sangat kuat yang berlebihan terhadap sesuatu, sehingga tanpa mempertimbangkan aspek lain dan pendapat berbeda. Iya. Jadi sifat fanatis itu betul karena sifat berlebihan yang cenderung membenarkan hanya kelompoknya yang paling benar, tidak lagi ya memperdulikan atas pendapat orang lain. Mulai lagi silakan. Ya Pak, Ya silakan. yang dimaksudkan salib itu apa sih Pak? Perang salib, perang salib, Pak. Perang salib yang di sini dimaksud adalah, ada yang mau menjawab dari siapa? Karena tentara Kristen saat itu membawa simbol salib saat memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Oh iya betul, terima kasih. Jadi memang perang salib ini dinamakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib. Ya, buat simbol salib. Jadi semua sudah Bapak jelaskan dan juga banyak pertanyaan dari kalian. Ya, Bapak kemarin juga sudah membuat kalian untuk bisa memberikan intisari yang sudah Bapak jelaskan ini, yaitu dimulai dari siapa perempuan yang mau menjelaskan tentang secara global dari kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama siapa? Oh iya, coba silakan jelaskan di depan boleh itu. Di faktor internal itu ada 4. Yang pertama, gaya hidup mewah di kalangan penguasa, yaitu jadi para penguasa itu pada bermewah-mewahan sehingga mereka tidak memperdulikan rakyat, dan itu hal tersebut menjadi hal yang negatif di kalangan masyarakat
dijelaskan oleh teman kalian ya bahwasanya sangat sudah mewakili daripada penjelasan penggunaan dinasti. Kita beri tepuk tangan semuanya. Sekarang dari kelompok laki-laki, siapa yang menjadi perwakilan untuk menjelaskan berarti faktor eksternal? Siapa? Oh ya, silakan. Nah, faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu adalah faktor yang muncul dari luar. Jadi selain faktor yang muncul dari dalam, ada juga faktor yang muncul dari luar yang menyebabkan runtuhnya dinasti Daulah Abbasiyah. Jadi faktor eksternal itu ada dua. Satu, perang salib. Nah, perang salib ini adalah di mana tentara Kristen melancarkan serangan kepada tentara Islam, yang di mana tentara Kristen ini membawa simbol salib. Nah, karena itu dinamakan perang salib. Yang kedua adalah serangan tentara Mongol. Jadi tentara Mongol itu menyerang Islam yang dipimpin oleh Bukan. Jadi itulah yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah yang disebabkan dari luar Daulah Abbasiyah. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian juga, ya. Kita beri tepuk tangan semuanya. Sudah semuanya Bapak jelaskan dan alhamdulillah kalian sudah paham bahwa kemunduran dinasti Abbasiyah ini tidak lepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada 4 tadi ya, seperti gaya hidup mewah, antar bangsa, ya kan? Kemudian penguasaan ekonomi dan konflik agama. Dan selanjutnya faktor eksternal itu ada 2, yaitu perang salib dan juga serangan dari bangsa atau tentara Mongol. Berdiri dari tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi. Artinya selama 508 tahun, ya. Berapa? 508 tahun berdirinya dinasti Abbasiyah. Jadi seperti halnya hidup, ya. Kalaupun ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada gading yang tak retak, artinya meskipun itu kuat pasti akan mengalami keretakan. Ya, seperti juga kita dilahirkan, ya kita dilahirkan, kita lahir kemudian tumbuh, ya dan berkembang menjadi maju, mengalami kemajuan dan tentunya setelah itu kita akan retak karena umur kita semakin tua. Di saat itulah kemudian kita akan mengalami kematian atau keruntuhan. Jadi tidak ada yang abadi meskipun itu kita mengalami kejayaan, ya. Karena bahkan dinasti Abbasiyah ini kan juga dikenal dengan Golden Age. Sudah dijelaskan bahwa semuanya oleh Bapak, ya. Selanjutnya kita akan membahas nanti pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang dinasti Utsmani atau Daulah Utsmani. Nah, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Daulah Utsmani, ya Daulah Utsmani. Terima kasih, ya. Bapak akhiri dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah.